Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ini, saya boleh bersama dengan yang punya salam keyakinan. Saya sendiri Koko Yulianan diberi kesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan teman sahabat saya, Pastor Lopez Sirken, seorang imam muda yang berkarya di tanah Emak, tanah tercinta ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya dan Pastor Lopez akan berbincang-bincang seputar hidup panggilan dari Pastor Lopez, sekaligus karya pelayanan dari Pastor Lopez dan harapan-harapan Pastor Lopez sebagai seorang imam, dalam tanda kutip sebagai seorang imam muda di dalam masa-masa tugasnya. Oke, Pastor Lopez. Halo, Pastor Lopez. Halo, salam. Terima kasih Koko Jean. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berbahagia karena saya bersama dengan Koko Jean sama-sama pernah sepanggilan dari sejak SMP sampai pada tingkat 4 saya pastoral. Saudara Koko Jean lanjut. Tetapi itulah perjalanan hidup. Lanjut menuju ke jalan yang awamisasi. Ya, awamisasi. Jadi beliau memilih awamisasi, sedangkan saya memilih imamisasi. Oke, baik. Oke, Pastor. Ya. Malam hari ini mungkin saya sedikit tanya-tanya atau sedikit mengulik-ngulik soal panggilan Pastor sendiri. Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa seorang Pastor Lopez tidak ganteng ini menjadi pastor? Kenapa tidak memilih untuk menjadi awam saja, misalnya seperti saya misalnya. Jadi kira-kira apa yang menjadi motivasi pastor untuk pastor sehingga pastor bisa menjadi seorang imam? Ya, baik. Namanya motivasi itu setiap momen, setiap tahun juga, atau bisa berubah-ubah. Masa-masa tertentu berubah. Tapi motivasi awal saya sederhana saja. Saya mau jadi pastor karena saya tidak ingin jual es dan kue donat, pisang goreng keliling kampung. Itu saja. Saya pikir saya masuk asrama, saya akan bebas dari pekerjaan-pekerjaan itu yang melelahkan. Oke, Pastor. Pastor bilang kalau masuk asrama berarti apa namanya? Ingin bebas dari jual es, jual kue donat, itu jalan ke kampung. Pastor mau masuk, ini saya mau bertanya, Pastor dulu, maksudnya orang tua kerja seperti apa, lalu Pastor dulu kerja seperti apa sebelum sekolah atau pada saat sekolah Pastor sudah kerja jual es atau bagaimana, Pastor? Oh ya, kebetulan ibu saya itu pencariannya membantu bapak lah. Atau pencarian membantu bapak, bapak petani. Petani tapi ada kios-kios kecil-kecil lah. Ya, kios-kios kecil begitu. Lalu mama sering buat donat, pisang goreng, roti. Lalu kami pagi-pagi adik kakak selalu jual dulu, baru ke sekolah, atau sesekali harus bawa jualan ke sekolah untuk jual. Jadi kalau jam rekreasi atau jam istirahat anak-anak di sekolah, teman-teman lain main bola, kami berdiri jual. Kan malu sekali waktu itu. Tapi pada saat itu malu. Iya, saya malu sekali. Saya malu. Tapi kalau sekarang sadar kira-kira kemana? Kalau sekarang saya mau melihat kembali, ya peristiwa sekarang saya melihat kembali, saya bangga ya. Ternyata mental kami itu sudah ditempa sejak dini oleh Bapak Mama begitu. Sehingga untuk tampil di depan dan lain sebagainya, sehingga saya jadi pastor ketika tampil di depan sebenarnya tidak canggung, karena backgroundnya sudah ada ketika kami berdiri di kelas, depan kelas begitu jual es, donat gitu. Oh iya, Pastor suara besar sekali. Ya, saya punya suara besar kan gitu. Oke, siap. Oke, dari refleksi Pastor, alasan dasar pertama sederhana sekali, Pastor mau masuk asrama sebagai seorang seminaris hanya karena terhindar dari pekerjaan kecil yang menurut Pastor artinya itu buat Pastor malu terhadap teman-teman. Pasti dalam perjalanan bukan cuma itu yang menjadi dorongan sehingga pastor bertahan
bertahan terus di seminari. Pasti ada dorongan-dorongan lain, misalnya dari SMP mungkin dorongan itu, SMA mungkin dorongan lain, lalu pada saat kuliah pasti dorongan lain. Pastor mungkin sedikit menceritakan sampai pada masa pada. Oh ya, baik. Kalau masuk SMP selama pertama itu kita sama-sama ya Kokojian. Ya. Kita sama-sama itu, saya orientasinya, motivasinya mau lari dari kenyataan supaya jangan malu. Nah itu. Dan bahwa tidak jual, keliling dan tidak ada waktu untuk olahraga, hanya pikir uang terus. Ya. Ketika masuk ke SMA, ternyata motivasi itu berubah. Saya berpikir bahwa kalau saya tidak tetap di seminari, maka saya punya kakak jadi pastor, maka perhatian keluarga kepada kakak saya yang juga seminaris waktu itu, calon pastor, orientasinya mereka semua akan mencintai dia, sehingga tidak mencintai saya, sehingga saya harus tamat SMA seminari, gitu. Jadi motivasi itu. Jadi ketika tamat seminari, jenjang berikut di seminari tinggi Pineleng, saya punya motivasi juga berubah. Saya berpikir kalau saya kuliah atau keluar dari seminari, maka saya tidak bisa akan mencapai sarjana. Alasannya apa? Kemampuan orang tua, bapak mama tidak bisa untuk kami sekolah. Iya. Karena pekerjaan dan penghasilan memang tidak bisa. Jadi saya berpikir itu motivasi yang berubah-ubah seperti itu. Iya. Sehingga saya memilih saya tidak jadi pastor dulu, yang penting saya S1-nya dulu. Ya. Karena saya pikir ini gratis, yang diberikan percuma oleh gereja begitu. Oke, berarti pastor punya motivasi bahwa dari SMP, jenjang tingkat SMP, SMA, lalu jenjang tingkat sebagai seorang frater. Lalu kapan sampai pastor benar-benar memutuskan ingin menjadi seorang pastor? Dan itu benar-benar didasari dengan keputusan yang istilahnya dari segi seorang imam, benar-benar keputusan bulat untuk berkata, ya inilah jalan panggilan saya, dan saya harus menjadi imam dan bukan menjadi seorang awam. Apakah hanya didasari oleh motivasi-motivasi? Saya pikir kan tidak, tapi pasti ada satu saat itu motivasi yang paling mendasar mungkin. Baik, saudara Kokojian, sebenarnya ini aib. Saya mau menjawab ini aib. Motivasi saya ini sebenarnya aib, karena saya berpikir bahwa saya memutuskan untuk jadi imam. Saya mau mengangkat wajah bapak mama saya, bahwa saya mau menunjukkan bahwa bapak mama saya punya cinta dan perkawinan itu direstui oleh Allah. Jadi kalau saya jadi pastor, maka saya akan meruntuhkan semua persepsi pandangan tentang perkawinan bapak mama saya dalam konteks, minta maaf, dalam adat, budaya, pandangan gereja, begitu. Karena minta maaf, cucu-cucuan saya punya bapak mama kan minta maaf, ya punya cinta kan cinta adik kakak sepupu gandung gitu, sehingga perkawinan saudara ya. Oke, ya baik, ya, tidak apa-apa. Ini kan refleksi untuk saudara di mana saja mereka berada, siapa tahu ini menjadi motivasi. Jadi perkawinan saudara, sehingga saya berpikir bahwa saya harus jadi pastor. Jangan-jangan panggilan saya ini mungkin sebagai rahmat untuk buah perkawinan cinta dari bapak mama saya. Waktu itu bacaan yang sangat terngiang-ngiang waktu itu, kenapa Nabi Elia hanya dikirim ke Sarfat, kepada seorang janda di Sarfat? Kenapa tidak dikirim ke begitu banyak orang yang kelaparan waktu itu, tapi hanya dikirim ke seorang janda di Sarfat? Saya refleksi waktu itu, saya tidak berpikir bahwa saya jadi imam untuk banyak orang begitu, saya belum berpikir. Tapi saya jadi imam siapa tahu untuk membantu bapak mama saya, seperti Nabi Elia diutus oleh Allah ke seorang janda di Sarfat. Mungkin saya ditabiskan jadi imam, saya diutus ke keluarga bapak mama saya supaya meneguhkan bahwa kalian punya cinta perkawinan itu benar-benar dirahmati oleh Allah. Itu motivasi saya, sehingga memacu saya begitu. Saya orang sakit-sakitan kan, Kokojian tahu. Saya sering sakit, saya masuk opname, bahkan paksa oksigen. Saya punya paru-paru pernah dibor, sakit pneumonia 1 bulan penuh tanpa sadar kan. Saudara Koko tahu itu. Tapi saya keluar, saya cuti, kembali cuti. Itu motivasi itu. Jadi motivasi itu paling kuat. Sehingga saya memutuskan, saya mau jadi imam. Pertama-tama saya mau diutus untuk kembali ke bapak mama seperti Nabi Elia tadi, minta maaf. Itu maaf, nanti konteksnya sekarang saya pelayanan untuk semua orang itu lain konteks. Tapi saya berefleksi dari bacaan tentang Nabi Elia diutus ke seorang janda di sana.
biasa pastor. Sebelumnya saya minta maaf pastor, tidak bermaksud untuk mengungkit pastor punya persoalan itu. Saya minta maaf, tapi ini yang namanya refleksi panggilan. Mungkin awalnya istilahnya orang bilang cinta monyet, tingkatan cinta yang akhirnya menjadi cinta yang tulus. Benar-benar ini refleksi yang tulus pastor dari seorang remaja yang belum benar-benar dewasa. Akhirnya ketika pastor dewasa, ketika dewasa dalam pengertian panggilan, pastor sudah berani memutuskan menjadi seorang imam. Pertama-tama itu hanya untuk mengangkat harkat yang tua. Akhirnya pastor punya refleksi, mungkin ini menjadi pertanyaan juga. Setelah pastor ditabiskan, mungkin banyak orang berpikir itu puncak dari perjalanan panggilan pastor sendiri dan puncak dari keberhasilan pastor untuk mengangkat harkat dan martabat dari orang tua. Apakah refleksi itu masih tetap? Sementara banyak orang yang berpikir dan berpandangan bahwa pastor adalah tabisan, adalah langkah awal dari seorang imam. Apakah pastor itu bisa refleksi perjalanan pastor setelah pastor habiskan dengan motivasi itu, lalu setelah itu pastor menjadi seorang imam yang baik dan dikenal baik di hadapan umat ya. Oke, ya baik saudara Pujian. Tadi itu motivasi saya untuk mencoba mau mengatakan kepada Bapak dan Mama bahwa mereka punya cinta itu direstui oleh Tuhan melalui kehadiran saya sebagai seorang pastor. Setelah saya ditabiskan dalam perjalanan, motivasi itu tetap terngiang-ngiang. Sehingga ketika saya ditempatkan di K saat ini, tentu dekat dengan keluarga, itu sebenarnya menjadi satu kekuatan sebenarnya bagi saya. Untuk saya selalu menjaga bahwa saya jangan mempermalukan mereka. Artinya, dalam kapasitas saya, dalam tugas pengabdian saya di lembaga pendidikan, saya harus menjaga nama baik, tidak boleh korupsi, tidak boleh memperkaya keluarga, tidak boleh memperkaya diri, karena saya dibentengi oleh keluarga ini. Yang motivasi saya tadi untuk menjadi imam, mengangkat harkat dan martabat. Saya takut nanti semua yang saya dapat saya berikan kepada mereka, sehingga orientasinya ke sana. Padahal bukan. Yang saya cari itu rohnya. Roh bahwa Tuhan merestui Bapak Mama. Lain-lainnya misalnya rezeki sedikit, mungkin beli beras 1-2 karung itu wajar ya. Tetapi saya harus menjaga itu, sehingga saya bersyukur bahwa inilah jalan Tuhan. Bahwa saya ketika ditabiskan, saya kembali ditugaskan di tempat kelahiran saya dekat dengan keluarga. Lalu saya bekerja dan saya harus menjaga, pertama-tama menjaga keluarga, dan kedua utamanya menjaga nama baik saya sebagai seorang imam. Dan saya bersyukur bahwa keluarga ada di samping sehingga mereka bisa mengkontrol saya selama masa imam muda ini. Artinya dalam masa-masa ya orang bilang penyesuaian lah, sehingga mereka menjadi ya sosial kontrol begitu untuk saya. Dan saya bersyukur itu Tuhan mungkin mengetahui saya punya kekurangan dan saya punya motivasi bahwa saya ingin mengangkat harkat dan martabat nama baik Papa Mama, sehingga dia mengirim saya ke sini. Dan ini menjadi tantangan. Apakah kamu mau mempermalukan mereka atau tidak? Kamu sudah dapat ini. Dan kamu sekarang saya tempatkan. Jangan-jangan ketika kamu pastor, kamu lebih hantam atau lebih merusak citra mereka lagi. Nah, itu saya pikir itu yang disebut dengan anugerah. Mungkin pastor bisa menggambarkan sedikit lebih detail soal relasi pastor dengan umat dalam hal ini panggilan. Karena menjadi seorang imam berarti dia menjadi milik umat, bukan lagi menjadi milik keluarga. Itu pastor bisa menggambarkan sedikit refleksi tentang perjalanan panggilan pastor soal itu. Ya, terima kasih. Saya selalu berorientasi ke artinya bahwa saya punya motivasi ini kan keluarga tadi, mengangkat harkat dan martabat. Sehingga untuk membuat itu menjadi balance atau sekurang-kurangnya untuk mengangkat sedikit bahwa saya benar-benar imam milik semua orang. Semua pelayanan apa saja, ketika jam berapa saja, mau pagi, siang, malam, ketika umat datang mengetuk pintu, meminta pertolongan, minyak suci, bisa apa, saya tidak pernah menolak. Dalam keadaan apapun, saya tetap mengiyakan, supaya saya menjaga bahwa saya ditabiskan jadi imam milik umat, begitu.
sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa kalau dia punya keluarga saja datang minta dia bisa, tapi umat lain tidak. Saya siapa saja, saya siapa saja, selalu datang, saya selalu memberikan mau makan atau tidak, saya pasti bilang iya. Itu. Jadi umat itu nomor satu bagi saya menjaga. Terima kasih. Jadi ketika pastor menjadi imam, maka umat adalah nomor satu. Mungkin yang menjadi pokok dari karya pelayanan pastor adalah umat. Ya. Kita masuk ke soal pokok karya pelayanan. Maka pastor sekarang kalau boleh tahu, pastor tugas di SK penampatannya di SM Kepala Sekolah SMA Salatiga. Pastor bisa menceritakan sedikit pengalaman pastor ketika pastor ditunjuk menjadi seorang kepala sekolah dalam hal ini sebagai seorang imam muda yang notabene kosong terhadap pengalaman sebagai pemimpin, apalagi memimpin baru selesai pendidikan, memimpin sebuah sekolah yang dalam tanda kutip sekolah nama besar, 63 tahun. Ya, saya ketika awal ditempatkan sebagai manusia saya takut, karena saya akan kembali berhadapan dengan saya punya guru-guru, saya punya senior. Lalu saya punya background bukan untuk pendidikan, saya punya background memang untuk agama, maksudnya murni agama begitu, untuk pelayanan pastoral, media pastoral lain sebagainya. Jadi saya tidak punya background sedikit tentang pendidikan. Lalu ketika ditempatkan jadi kepala sekolah, ya dalam tanda kutip bahwa cukup muda ya, termuda waktu itu karena baru ditabiskan langsung ditempatkan. Saya takut, saya paling takut. Lalu ketika saya datang ditempatkan, saya buat gerakan sana sini. Ya awal-awalnya memang ditantang, banyak orang tidak suka karena biasanya saya sombong, saya arogan, saya tidak mau mendengar senior atau mendengar siapa-siapa. Ya karena memang saya menyadari bahwa saya tidak punya background apa-apa, sehingga saya mau berjalan sesuai dengan apa yang saya tahu. Ya memang ada benturan di sana sini begitu. Lalu yang terakhir yang menjadi kekuatan sebenarnya saya bisa melewati sehingga saya bisa memasuki tahun keempat ini, saudara Kokojian, itu ya, ketika saya tidak mampu untuk memberi keputusan atau menyelesaikan persoalan, entah itu persoalan dalam sekolah, persoalan di umat, bahwa saya benar-benar imam milik semua orang, semua pelayanan apa saja, ketika jam berapa saja, mau pagi, siang, malam, ketika umat datang mengetuk pintu, meminta pertolongan, minyak suci, bisa apa, saya tidak pernah. Dalam keadaan apapun, saya tetap mengiyakan, supaya saya menjaga bahwa saya ditabiskan jadi imam milik umat, begitu. Sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa kalau dia punya keluarga saja datang minta dia bisa, tapi umat lain tidak. Saya siapa saja, saya siapa saja, selalu datang, saya selalu memberikan mau makan atau tidak, saya pasti bilang iya. Gitu. Jadi umat itu nomor satu bagi saya menjaga itu. Oke, terima kasih. Jadi ketika pastor menjadi imam, maka umat adalah nomor satu. Mungkin yang menjadi pokok dari karya pelayanan pastor adalah umat. Ya. Kita masuk ke soal pokok karya pelayanan. Maka pastor sekarang kalau boleh tahu, pastor tugas di SK penampatannya di SM Kepala Sekolah SMA Salatiga. Pastor bisa menceritakan sedikit pengalaman pastor ditunjuk menjadi seorang kepala sekolah dalam hal ini sebagai seorang imam muda yang notabene kosong terhadap pengalaman sebagai pemimpin, apalagi memimpin baru selesai pendidikan, memimpin sebuah sekolah yang dalam tanda kutip sekolah nama besar, 63 tahun. Ya, saya ketika awal ditempatkan sebagai manusia saya takut, karena saya akan kembali berhadapan dengan saya punya guru-guru, saya punya senior. Lalu saya punya background bukan untuk pendidikan, saya punya background memang untuk agama, maksudnya murni agama gitu, untuk pelayanan pastoral, media pastoral lain sebagainya. Jadi saya tidak punya background sedikit tentang pendidikan. Lalu ketika ditempatkan jadi kepala sekolah, ya
dalam tanda kutip bahwa cukup muda ya, termuda waktu karena baru ditabiskan waktu di tempatnya. Saya takut, saya paling takut. Lalu ketika saya datang di tempatnya, saya buat gerakan sana sini. Ya awal-awalnya memang ditantang. Banyak orang tidak suka karena biasanya saya sombong, saya arogan, saya tidak mau mendengar senior atau mendengar siapa-siapa. Ya karena memang saya menyadari bahwa saya tidak punya background apa-apa, sehingga saya mau berjalan sesuai dengan apa yang saya tahu. Dan memang ada benturan di sana sini begitu. Lalu yang terakhir yang menjadi kekuatan sebenarnya saya bisa melewati sehingga saya bisa memasuki tahun keempat ini, saudara Kokojian, itu ekaristi sebenarnya. Ya. Ketika saya tidak mampu untuk memberi keputusan atau menyelesaikan persoalan, entah itu persoalan dalam sekolah, persoalan di umat, persoalan keluarga, persoalan dalam rekan-rekan imam, saya biasanya menangis dalam perayaan ekaristi karena saya pikir bahwa ini yang saya sudah buat, dan Tuhan Yesus, Engkau adalah guru yang memanggil saya, Engkau yang menyelesaikan sisanya. Dan selalu dahsyat, Dia menunjukkan jalan selalu dahsyat. Walaupun jalan Yesus ada di sana, tapi di puncak sana saya ya hal menarik yang menjadi andal utama dalam menghadapi setiap masalah dalam tugas kalian sebagai seorang sekolah, namanya juga adalah ekaristi. Pastor sebagai seorang intelektual memiliki bekal ilmu, berpikir sendiri sebagai seorang pastor, menganalisa sebagai seorang pastor. Tapi yang menarik adalah pastor bisa balik ke saya mau dengar sedikit sini pastor tentang kekuatan ekaristi. Apa yang menjadi alasan yang besar sehingga pastor kembali lagi ke ekaristi, walaupun pastor bisa berpikir dan bisa menyelesaikan, menurut saya, karena pastor adalah seorang sarjana dan bisa berpikir ke arah situ untuk menyelesaikan masalah. Pastor bisa menyelesaikan. Ya, terima kasih Kokojian. Ini pertanyaan yang paling menarik. Kenapa saya selalu lari atau kembali ke ekaristi? Saudara Kokojian dan saudara di mana saja Anda berada, imam itu ekaristi. Saya ditabiskan karena ekaristi. Dan ekaristi itu hanya dilaksanakan atau dipersembahkan oleh seorang imam. Oke. Jadi ini pertanyaan yang paling menukik, yang paling luar biasa. Ekaristi itu punya kekuatan sangat dahsyat dan sangat-sangat luar biasa, saudara Kokojian. Begini, ada begitu banyak awam yang pintar yang berada di sekitar saya, entah di lembaga pendidikan SMA Saka maupun di masyarakat, di rumah. Ada begitu banyak orang pintar dengan ahli masing-masing, dengan profesi, kompetensi masing-masing. Tapi ingat, mereka adalah awam, mereka adalah masyarakat, dan mereka tidak bisa merayakan ekaristi. Yang merayakan ekaristi adalah saya sebagai seorang imam. Dan seketika saya merayakan ekaristi, saya juga dapat melakukan apa yang awam lakukan, berpikir sesuai dengan profesi mereka. Mungkin tidak 100% mereka, tapi saya bisa melakukan apa yang mereka perbuat. Tapi untuk mereka awam dalam tanda kutip yang tidak tertabis, tidak bisa merayakan ekaristi, itu yang bisa membedakan, sehingga kompetensi saya atau panggilan saya harus terarah kepada ekaristi. Karena ekaristi itu bisa mengangkat saya, bisa juga meneguhkan saya, mengingatkan saya, menegur saya, dan sekaligus mempertebal kepercayaan saya bahwa Lopez, kamu boleh lemah, kamu boleh tidak bisa dan tidak sini, tapi kamu loh unik, kamu sendiri yang bisa mempersembahkan. Ada banyak orang intelektual, orang pintar, orang kaya, orang hebat, tapi mereka tidak bisa mempersembahkan ekaristi. Itu kamu sendiri yang bisa. Dan kamu bisa melakukan apa yang mereka buat, tapi mereka tidak bisa buat apa yang kamu lakukan dalam perayaan ekaristi. Ini sebenarnya menjadi kekasan dan sekaligus kebanggaan. Dalam tanda kutip kesombongan sih sebenarnya. Ya, saya sombong, saya sendiri yang bisa buat ini, kalian tidak bisa ya. Tapi dalam sombong dalam hal tertentu. Ya. Tapi tapi
visi yang memiliki kekuatan. Ini yang menjadi berbeda pastor dalam mengambil satu solusi atau keputusan itu selalu bersumber dari Kristi. Ya. Terima kasih. Jadi memang istilahnya pastor punya satu obat mujarab yang bisa untuk mengobati semuanya itu. Ya, menyelesaikan semua persoalan. Persoalan dalam hal ini tanda kutip persoalan dalam tugas pastoral di sekolah maupun dalam relasi pastor sebagai relasi sosial pastor dengan siapa saja itu selalu harus kembali ke Kristi. Tidak bisa. Ya, pastor mungkin bisa menceritakan sedikit soal pastor mengatakan seakan-akan pastor tadi seakan-akan memang banyak sekali persoalan yang pastor temukan dalam karya pelayanan pastor sebagai seorang pendidik dalam hal ini mendidik masyarakat Eval. Maka mungkin pastor punya pandangan sedikit tentang pendidikan yang ada di Eval karena pastor sudah mengatakan ada bergulat dengan dunia pendidikan. Terima kasih saudara kepujian. 4 tahun saya ada di dalam dunia pendidikan, langsung menjadi top leader ya, intinya menjadi kepala sekolah dan pemimpin begitu. Lalu saya belajar dari kekosongan, sekarang ya saya tidak mengatakan bahwa saya sudah jadi profesional, tidak. Tapi pengalaman 4 tahun membentuk saya untuk mengatakan beberapa hal tentang pendidikan di Indonesia, teristimewa di kita Babi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Kita ya, masyarakat dalam tanda kutip kita orang K itu berpikir pendidikan itu hanya untuk sebagian orang yang mampu. Jadi, mau sekolah untuk apa? Bapak mama tidak mampu ini. Mau sekolah untuk apa? Biar kau pintar lagi. Tapi bapak mama tidak bisa untuk kamu. Kau berhenti sekolah saja, dibantu bapak mama nelayan, petani, dan cari uang supaya bisa berlangsung hidup. Nah ini hal yang sering ditemukan dalam kehidupan real pendidikan. Padahal kita tahu kekurangan orang tua, minta maaf, kekurangan orang tua adalah mereka tidak membangun komunikasi dengan pihak sekolah. Ketika mendaftarkan anak di sekolah, sampai nanti anak tamat, baru mereka datang hanya untuk dengar kelulusan. Dalam proses itu jarang sekali. Sehingga ada begitu banyak bantuan atau mungkin ada begitu banyak celah yang bisa beasiswa, bisa dari pemerintah, swasta, itu bisa disampaikan. Tapi karena mereka tidak datang, orang tua tidak datang, sehingga kita tidak tahu persoalannya apa. Sehingga ketika mereka pilih pindah, ya pindah, atau berhenti, ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Memang sih sebagai pihak sekolah kita harus turun dan bertanya, tapi ya itu hal itu ada untuk sebagian anak. Tapi untuk sebagian anak itu tidak sama sekali. Jadi sebenarnya titik kelemahan pendidikan adalah soal paradigma orang tua tentang pendidikan itu hanya dapat dicapai oleh mereka yang punya uang. Itu sehingga membuat sehingga anak-anak itu punya cita-cita anak yang tinggi itu merosot begitu. Karena orang tua sudah menjudge bahwa kita tidak mampu. Sehingga orang tua perlu komunikasi. Komunikasi itu penting. Dunia pendidikan itu bagi saya untuk saat ini komunikasi. Komunikasi intens antara orang tua, pihak sekolah itu penting. Ya. Karena melalui komunikasi kita bisa menemukan banyak persoalan. Luar biasa. Di dunia pendidikan sudah maju sangat luar biasa. Kita tidak cuma kekurangan satu itu. Sehingga tidak heran banyak anak yang tidak sekolah, lanjut sekolah, tidak kuliah. Karena konsepnya hanya orang kaya yang bisa sekolah. Apalagi dalam tanda kutip sekolah swasta seperti kami yang sudah dicap dengan bandrol bahwa mahal. Padahal mahal apanya? Kan tidak ada komunikasi. Gitu. Komunikasi. Nanti Pastor, Pastor dari penjelasan Pastor tadi membuat saya berpikir untuk merujuk pada satu persoalan yang soalan keuangan. Apakah benar-benar bahwa persoalan pendidikan itu hanya berpusat pada persoalan keuangan dalam tanda kutip? Solusinya adalah komunikasi. Ataukah ada persoalan lain ya? Misalnya soal tadi Pastor sudah sempat sampaikan paradigma, komunikasi,
keuangan. Apakah ada persoalan-persoalan lain, misalnya soal kurangnya fasilitas misalnya, atau minimnya tenaga pengajar misalnya. Apakah ada persoalan-persoalan? Ya, benar. Tidak dipungkiri ya bahwa hampir dari zaman ke zaman ya tentu pendidikan membaharui diri ya. Jadi setiap unit SMA, sekolah-sekolah yang membaharui diri. Tapi bagi saya kendala untuk tenaga pendidik, pendidikan, fasilitas, apa saya pikir untuk Kabupaten Maluku Tenggara ya, saya berkarya kurang lebih 23 SMA SMK yang ada di sini, saya pikir ya bolehlah masih dalam taraf baik lah, artinya boleh bisa menunjang proses pendidikan walaupun tidak 100%. Ya, walaupun tidak 100%. Pemerintah juga selalu memperhatikan melalui bantuan DAP dan alokasi khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah yang ada di provinsi, selalu memperhatikan. Cuma saja kendalanya soal penyamarataan, artinya penyebaran guru. Tenaga pendidik ini belum rata. Artinya ada sebagian sekolah masih menumpuk para guru banyak, di sekolah lain itu kekurangan guru. Nah, itu persoalannya ada di kita. Tapi ada persoalan lain, kendati kekurangan guru tapi dibuka sekolah-sekolah lagi. Nah, ini persoalan. Sudah tahu kekurangan dibuka lagi. Nah, ini menjadi persoalan. Apakah tidak dimanfaatkan saja yang ada dulu? Sekolah yang ada, misalnya contoh kasus misalnya ada misalnya dua kampung yang berdekatan menggunakan satu gedung sekolah. Ya, itu harus begitu. Bukan sama-sama membangun di sana satu, kampung sana satu, kampung sini satu. Akhirnya mengalami kekurangan guru. Ya, benar. Tapi dari tingkat fasilitas juga sudah sangat membantu dari bantuan pemerintah dan lain-lain. Baik itu fasilitas bangunan, fasilitas mobiler, lain-lain, dan fasilitas lain-lain. Terima kasih Pastor, itu mungkin sedikit gambaran dari segi tugas pelayanan Pastor sebagai seorang kepala sekolah. Nah, mungkin ada harapan-harapan Pastor dalam hal ini sebagai seorang imam dari Pastor sebagai Pastor kurang lebih sudah 4 tahun. Mungkin harapan-harapan Pastor sebagai seorang imam, dalam tanda kutip imam muda, untuk pertama untuk karya pelayanan Pastor sebagai kepala sekolah, dan ini soal pendidikan, dan juga harapan Pastor sebagai seorang imam muda untuk karya pelayanan sekolah. Harapan Pastor sebagai imam yang bertemu dengan umat di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya sih sebenarnya kepada umat, marilah kita pertama-tama menyadari bahwa hubungan antara kita dengan Tuhan itu hubungan pribadi. Artinya itu urusan pribadi ya, iman, soal iman. Lalu bagaimana memupuk iman itu ada kegiatan-kegiatan, misalnya diskusi, doa-doa, rukun, lingkungan dan lain sebagainya. Itu ada perayaan Ekaristi. Harapan saya sebenarnya umat harus lebih kreatif, memulai dari bawah. Misalnya tidak boleh harus menunggu nanti para imam komando para imam bilang ini buat ini baru buat itu. Tidak. Seharusnya umat yang harus buat, nanti minta peneguhan atau arahan bimbingan dari para imam. Itu harapan saya sebagai seorang imam muda yang saya lihat. Saat ini saya tidak tahu di tempat lain, tapi tempat sekarang yang saya berkarya di ini, saya merasa bahwa umat harus peka membaca setiap imam yang ada di paroki mereka masing-masing, karakternya, dan mereka yang harus inisiatif membangun komunitas. Ya, saya lihat itu. Dan harus ada juga kegiatan-kegiatan peribadatan atau kegiatan-kegiatan rohani dari semua elemennya, dari pemuda, dari kami, remaja, orang tua, lansia dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa perlu ada komunikasi sekaligus ada kreativitas dari umat. Ya, komunikasi dan kreativitas itu tumbuh dari kreativitas itu tumbuh dari umat, dan
Oke, terima kasih Pastor atas sharing singkat ini. Terima kasih. Mungkin ini pertemuan yang menarik, walaupun singkat, pembicaraannya singkat sekali, tapi semoga pembicaraan ini bisa menjadi masukan juga kepada saya sebagai seorang umat, dan mungkin juga pastor sebagai seorang imam. Yang menarik dari diskusi kita malam hari ini adalah jawaban pastor tadi bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita hadapi lagi dalam kehidupan mampu adalah Kristus. Dan itu luar biasa menjadi pengalaman baru bagi saya. Sebenarnya tidak menjadi pengalaman baru karena saya kita sesama pernah pernah satu jalan, tapi bahwa menjadi teguran secara harus bagi saya, tapi menjadi masukan juga bagi siapa saja yang mendengarkan bahwa Ekaristi itu sesuatu yang luar biasa dalam manusia dan kehidupan kita sebagai orang Katolik ya, orang Katolik dalam konteks Katolik. Itu ciri khas kita sebagai orang Katolik. Terima kasih Pastor. Malam. Saya Koko Jian dan Pastor Lopez. Jangan lupa like, comment, and subscribe. RD Lopez Silken. Oke, selamat malam, shalom, salam.